Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ginasti, NIM 2000029 147. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang edukasi PHBS kepada individu. Saat ini saya sudah bersama teman saya, Roy Fanja. Sebelumnya, apakah Anda berkenan untuk saya wawancarai dan saya edukasi tentang PHBS? Ya, saya berkenan. Oke. Sebelumnya mungkin saya akan menanyakan PHBS. Apakah sebelumnya Anda tahu tentang PHBS itu apa? Yang saya tahu sih PHBS itu terkait tentang perilaku hidup bersih. Terus selanjutnya apakah tentang sasarannya atau yang lain-lain? Mungkin untuk lebih lanjutnya saya kurang paham. Oke, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah membuat pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2269/Menkes/Per/11/2011 yang mengatur upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS, mengacu kepada pola manajemen PHBS. PHBS sendiri atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga individu dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Terus PHBS sendiri itu juga terdiri dari menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air sabun, menggunakan jamban sehat dan lain-lain. Sebelumnya pertama, Masnya sendiri di sini ngekos atau di rumah sendiri? Saya kebetulan ngekos. Ngekos. Kalau di kos itu menggunakan air bersih? Apakah airnya bersih? Untuk air sendiri sih secara fisik tuh dilihat bersih, Mbak. Seperti tidak ada kotoran. Tetapi untuk kandungan airnya sendiri itu saya Belum tahu. kurang paham. Terus juga belum ada dilakukan pengecekan ya dari pihak kosnya? Untuk sejauh saya tinggal di sana belum ada sih, Mbak. Tapi kalau misal untuk sudah atau belumnya saya belum tahu. Belum tahu. Belum pernah ditanyakan juga kepada Iya. pihak kos. Mungkin yang lebih tahu pihak kosnya. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Apakah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin untuk cuci tangan dengan sabun sendiri itu mungkin setelah saya lakukan setelah melakukan kegiatan, Mbak, seperti dari luar rumah. Tapi untuk penggunanya sendiri ya tidak terlalu sering, paling setelah melakukan aktivitas. Itu mencuci tangan dengan air bersih saja atau dengan sabun juga? Biasanya dengan air sabun juga. Air dan sabun. Air dan sabun. Oke, baik. Terus selanjutnya, apakah di kosan tersebut menggunakan jamban sehat? Untuk jamban sendiri, kos saya itu menggunakan jamban yang bertipe jongkok. Nah, untuk jamban sehatnya sendiri ini saya kurang tahu. Tapi untuk dalam keadaan bersih, ya bisa dibilang bersih. Bersih. Tertutup juga ya? Iya. Tertutup. Terus izinkan saya menjelaskan sedikit tentang jamban sehat yang harus dilakukan. Itu ada beberapa syarat. Itu tidak mencemari sumber air minum. Terus tidak berbau, tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya dan mudah dibersihkan. Dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi juga cukup, kedap air dan sudah disediakan sabun. Baik. Apakah di jamban tersebut sudah disediakan sabun atau tidak? Atau hanya air bersih saja? Untuk sabun sebenarnya sudah disediakan di masing-masing bilik kamarnya mandi disediakan oleh pemilik kosnya. Tapi untuk penggunaan sabun sendiri itu biasanya masing-masing. Jarang menggunakan sabun yang telah disiapkan itu. Soalnya kan itu penggunaan bersama, nanti takut ada apa gitu. Terkontaminasi Ya, bakteri. Ya. Jadi lebih prefer menggunakan sabun masing-masing. Sudah cukup baik ya untuk jamban sehatnya. Terus yang selanjutnya, pemberantasan jentik. Kalau di kos itu apakah banyak jentiknya atau tidak ada? Untuk jentik sendiri, untuk di lingkungan di dalam kosnya sendiri itu saya belum menemukan
adanya jentik Mbak. Tapi untuk lingkungan di luar kosnya, nah kebetulan di samping kos saya itu ada kebun pisang, nah juga itu digunakan pemilik kebun untuk menaruh barang-barang. Nah jadi seringkali ada air yang tergenang, nah itu biasanya ada beberapa jentik misalnya seperti itu. Jadi di sana tuh tidak dibersihkan gitu ya di sebelah kosnya. Iya, soalnya itu kan bukan bagian dari daerah kosnya Mbak, itu sudah masuk dalam lingkungan milik orang lain seperti itu. Gitu. Itu sebenarnya pemberantasan jentik di sekitar rumah itu harus diberantas ya. Terus karena bahaya karena ada perkembangbiakan nyamuk yang bisa membuat kita tuh terkena demam berdarah. Seperti itu. Dan itu harus dilakukan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Selanjutnya makan sayur dan buah. Apakah sudah diterapkan? Untuk makan sayur dan buah sih untuk dibilang sering tidak ya Mbak. Paling nanti kalau ada rasa ingin makan buah nanti makan, jadi ya tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Iya. Tapi setiap hari pasti ada masuk atau tidak? Tidak Mbak. Tidak. Mengonsumsi buah dan sayur itu sangat dianjurkan. Seperti itu karena mengandung vitamin, serat, mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Untuk aktivitas fisik sendiri saya sebenarnya rutin olahraga Mbak, seperti nge-gym, futsal, bulu tangkis, tenis, ya pokoknya saya bisa dibilang hobi lah. Hobi ya, olahraga. Itu dilakukan seminggu berapa kali atau setiap hari? Ya sebenarnya kalau tidak sedang dalam keadaan sibuk saya bisa sampai 3 kali seminggu gitu Mbak, untuk kegiatan olahraga tersebut. Fleksibel ya. Iya. Oke, jenis aktivitasnya sudah bagus. Terus apakah merokok di dalam rumah? Saya tidak merokok Mbak. Tidak merokok. Oke, karena rokok itu bahaya ya, karena kandungannya ada nikotin, tar, dan karbon monoksida CO. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menjadi responden saya. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.